Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Kali ini kita akan membahas materi yang sangat penting sekali buat kalian yang belajar bahasa Inggris. Yakni materi yang kita akan bahas kali ini adalah materi tentang opinion and thoughts. Kita akan membahas tentang pendapat dan pemikiran-pemikiran atau pemikiran kita. Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, marilah kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar apa yang kita lakukan kali ini bisa bernilai ibadah dan apa yang kita peroleh bisa bermanfaat buat kita. Berdoa dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Langsung saja kalian bisa simak di layar monitornya. Kali ini kita, seperti yang Pak Edwin sudah jelaskan, kita akan membahas tentang materi opinion and thoughts, pendapat dan pemikiran-pemikiran. Apa itu opinion? Apa itu thoughts? Kita bisa simak bersama materi ini dengan mengenal terlebih dahulu definisi dari opinion dan juga thoughts atau pemikiran. Oke, according to Lexico, opinion is a view or judgment formed about something, not necessarily based on fact or knowledge. Menurut Lexico, pendapat adalah sebuah pandangan atau penilaian yang terbentuk tentang sesuatu atau yang dibentuk tentang sesuatu yang tidak harus berdasarkan fakta atau pengetahuan. Tidak harus berdasarkan fakta atau knowledge atau pengetahuan. Jadi, seseorang bisa melakukan penilaian, bisa menyatakan pandangannya tentang sesuatu hal, itu tidak harus berdasarkan fakta atau pengetahuan atau ilmu pengetahuan. Dia bisa menilai sesuatu itu berdasarkan pemikirannya sendiri. According to Merriam-Webster Dictionary, opinion is a view, judgment, or appraisal formed in the mind about a particular matter. Sedangkan thoughts is an individual act or product of thinking. The action or process of thinking. Jadi, opinion di sini adalah sebuah pandangan atau penilaian yang terbentuk dari pemikiran kita tentang masalah tertentu. Mirip ya dengan definisi dari Lexico. Sedangkan thoughts atau pemikiran adalah sebuah tindakan individual atau hasil dari olah berpikir. Atau bisa juga dianggap sebagai tindakan atau proses berpikir. Jadi antara opinion dan thoughts itu mirip-mirip. Seperti melakukan penilaian ataupun menyatakan pandangan tentang sesuatu, sedangkan thoughts itu proses berpikir. According to Oxford Learners Dictionaries, opinion is your feelings or thoughts about somebody or something rather than a fact. Jadi pendapat itu adalah isi perasaan ataupun isi pemikiran tentang seseorang ataupun sesuatu daripada sebuah fakta. Jadi lebih mengutamakan pendapat pribadi, hasil dari olah fikir dan olah rasa daripada sebuah fakta. Sedangkan thoughts is something that you think of or remember. Juga bisa dianggap a person's mind and all the ideas that they have in it when they are thinking. The act of thinking seriously and carefully about something. Jadi thoughts itu definisi yang pertama adalah sesuatu yang kita pikirkan atau yang kita ingat. Atau bisa juga a person's mind, pemikiran dari pikiran seseorang. And all the ideas that they have, dan semua ide-ide yang mereka punyai ketika mereka sedang memikirkan sesuatu. Definisi yang ketiga, thoughts adalah the act of thinking seriously and carefully about something. Tindakan berpikir secara serius dan secara hati-hati tentang sesuatu. Jadi, itu adalah definisi dari opinion dan juga thoughts.
Secara garis besar, semua orang bisa melakukan atau menyatakan pendapatnya, bisa juga menyatakan hasil pemikirannya terkait sesuatu hal, baik itu bisa berupa pemikiran dirinya sendiri ataupun bisa berdasarkan fakta. Jadi tidak masalah, tidak harus berdasarkan pemikiran sendiri. Kalau orang bernalar yang logis, mungkin mereka akan menyatakan pendapatnya berdasarkan hasil research, hasil pengetahuan yang dia peroleh. Jadi tidak hanya berdasarkan hasil pemikiran maupun hasil perasaan atau olah rasa mereka. Kalau seseorang menyatakan pendapatnya atau pemikirannya berdasarkan dirinya pribadi, itu bisa dikatakan personal reference, berdasarkan pendapat pribadinya, berdasarkan acuan pribadinya. Sedangkan kalau non-personal reference, bukan berdasarkan pendapat pribadinya, bisa berdasarkan hasil penelitian atau ilmu yang dia peroleh secara akademis, berdasarkan pendapat pakar atau ahli, dan lain-lain. Lanjut kita ke social function dari opinion and thoughts ini, dari menyatakan pendapat dan pikiran. Apa tujuan atau fungsi sosialnya? Jadi di sini fungsi sosial dari materi ini tentang menyatakan pendapat dan pikiran adalah untuk mengungkapkan pendapat. Untuk mengungkapkan pendapat, ide, gagasan, dan sudut pandang tentang sebuah fenomena atau suatu topik bahasan yang terjadi. Jadi untuk menyatakan pendapat, ide, gagasan, sudut pandang tentang sebuah fenomena atau topik bahasan yang terjadi. Materinya ini agak banyak, Pak Edwin menyatakan sebanyak mungkin, kasih penjelasan sebanyak mungkin agar kalian tidak mencari-cari lagi di sumber yang lain. Kalian bisa fokus di sini saja. Digunakan juga untuk menanyakan atau menjawab atau merespons suatu pendapat. Jadi tujuan fungsi sosialnya, tujuan pembelajaran kali ini, kalian bisa menyatakan atau mengungkapkan pendapat, ide, gagasan, sudut pandang. Selain mengungkapkan, kalian juga bisa menanyakan. Setelah menanyakan, kalian juga mampu untuk menjawab ataupun merespon dari suatu pendapat. Sehingga hubungan interpersonal dengan orang lain itu berjalan dengan baik melalui interaksi transaksional tersebut, melalui interaksi menyatakan pendapat tersebut. Jadi ini adalah social function dari pembelajaran kali ini. Lanjut kita ke text structure. Struktur teks apa saja yang akan kita pelajari di materi kali ini. Jadi di sini kita akan belajar tentang asking opinion and thoughts, menanyakan, nanya pendapat dan pemikiran, baik itu secara formal maupun informal. Giving opinion and thoughts, memberikan pendapat maupun pemikiran, baik secara formal juga maupun secara informal. Dan juga kita akan memberikan pendapat itu berdasarkan personal reference, berdasarkan pendapat pribadi, dan juga secara non-personal reference, berdasarkan pendapat ahli ataupun pendapat orang lain. Ataupun berdasarkan pemikiran orang lain yang kita nyatakan menjadi pendapat kita. Juga kita akan belajar bagaimana caranya menyetujui atau agreeing opinion and thought. Kita bisa menyatakan bahwa kita setuju terhadap pendapat itu, baik itu secara formal maupun informal. Juga kita akan belajar text structure dari disagreeing opinion and thought, tidak setuju. Kita juga akan belajar partly agreeing opinion and thoughts. Sebagian setuju, sebagian yang lain kita punya pendapat sendiri. Langsung kita ke language features, unsur kebahasaan dari pembelajaran kali ini. Kita fokus dulu ke asking opinion and thoughts. Unsur kebahasaan dari menyatakan menanyakan, nanya pendapat ataupun pemikiran orang lain. Ini secara formal. Untuk bagian yang tebal orange ini, kalian bisa pakai ungkapannya, sedangkan yang bagian putih ini kalian bisa ubah sendiri sesuai dengan konteks ataupun bahasan yang ingin kalian tanyakan. Jadi yang bagian tebal orange ini kalian bisa pakai dan bagian belakangnya bisa kalian
sesuaikan dengan kalimat kalian sendiri, kalimat yang ingin atau pendapat yang ingin kalian tanyakan. Would you give me your opinion on my homework? Would you give me your opinion on my homework? Biasanya, jika menanyakan pendapat ataupun pemikiran secara formal, itu tidak jauh dari kata would. Tetapi, Pak Edwin, boleh enggak saya menggunakan ungkapan lain di kalimat yang informal, dinyatakan dengan atau digunakan di kesempatan yang formal? Bisa saja, kalian bisa menambahkan kata please, mohon, menggunakan gesture, pronunciation, pelafalan yang sopan, itu juga bisa digunakan di kesempatan formal. Cuma tergantung kalian dilihat lagi, kira-kira sesuai enggak kalau ungkapan itu digunakan di kesempatan yang formal. Maukah Anda memberi saya pendapat Anda tentang pekerjaan rumah saya? Would you give me your opinion on my homework? Maukah Anda memberi saya pendapat Anda tentang pekerjaan rumah saya? Itu yang pertama, cara yang pertama. Yang kedua, what are your views on president election issue? What are your views on president election issue? Apa pandangan Anda tentang permasalahan pemilihan presiden ini? Have you got any comments on the last final exam? Have you got any comments on the last final exam? Apakah Anda punya komentar tentang ujian akhir atau penilaian akhir terakhir ini? Yang terakhir ini. Please give me your opinion about the implementation of PPKM COVID-19. Tolong beri saya pendapat Anda tentang pelaksanaan PPKM COVID-19. Please give me your opinion about the implementation of PPKM COVID-19. Would you agree with me that the government should open the mosque during the pandemic? Would you agree with me that the government should open the mosque during the pandemic? Apakah Anda setuju dengan saya bahwa pemerintah harus membuka masjid selama pandemi? Ini adalah ungkapan-ungkapan yang dapat kalian gunakan di kesempatan yang formal. Lanjut kita ke asking opinion and thought in informal way. Kita akan belajar bagaimana menanyakan pendapat ataupun pemikiran di kesempatan yang informal, di kesempatan kolokial, di kesempatan yang dalam bahasa sehari-hari. Nah ini, do you have any idea for next holiday? Do you have any idea for next holiday? Sorry. Apakah Anda punya ide untuk liburan berikutnya? Bisa enggak ini digunakan di kesempatan yang formal? Bisa saja, karena ini bisa dipakai baik di secara informal maupun formal. Cuma di sini Pak Edwin kategorikan di informal. Kalian jangan terpaku dengan ini ya, kalian bisa mengarang sendiri ungkapan-ungkapan menanyakan secara formal maupun juga secara informal menurut bahasa kalian. Yang penting kalian gunakan pemilihan kata yang tepat kapan menggunakan di kesempatan yang formal maupun yang informal atau kolokial sehari-hari. What do you think about our new friends? Bagaimana pendapatmu tentang teman baru kita? What do you think about our new friends? What is your opinion about PPKM COVID-19? What is your opinion about PPKM COVID-19? Apa pendapatmu tentang PPKM COVID-19? Do you think they will win? Apakah menurutmu atau apakah pendapatmu mereka akan menang? Oh, ini bukan ya, ini tidak ada. Saya coret. Kalau seandainya mau diadakan, tidak masalah. Apa pendapatmu tentang potongan rambutku? What is your opinion about my haircut? What is your opinion about my haircut? Atau what is your opinion about my new haircut? Apa pendapatmu tentang potongan rambut baruku? How do you feel about plastic surgery? How do you feel about plastic surgery? Bagaimana yang kamu rasakan tentang operasi plastik? Maksudnya yang kamu rasakan, pendapat kamu. Apa pendapatmu tentang operasi plastik itu? How do you think about the newest Fast and Furious movie? How do you think about the newest Fast and Furious movie?
Bagaimana pendapatmu tentang film Fast and Furious yang terbaru? Jadi ini adalah ungkapan-ungkapan menanyakan pendapat secara informal. Kalian bisa catat di buku catatan kalian. Lanjut kita belajar juga unsur kebahasaan, menanyakan pendapat, beberapa istilah atau ungkapan untuk menanyakan pendapat dan pikiran. Pak Etun akan tuliskan di sini atau Pak Etun akan jelaskan secara gamblang ungkapan-ungkapan yang bisa kalian gunakan ketika kalian akan menanyakan pendapat ataupun pemikiran terhadap orang lain. What is your idea on bla bla bla? Apa idemu tentang sesuatu itu yang ingin kalian tanyakan? What is your idea on my project? Atau what is your idea on my handicraft? Apa pendapatmu tentang atau idemu tentang kerajinan tangan saya? Bagian yang titik-titik ini bisa kalian isi sendiri. Is that what you think? Is that what you think? Apakah itu yang kamu pikirkan? Ini lebih ke yang informal. Is that what you think? Apakah itu yang kamu pikirkan? Do you have any opinion? Apakah Anda punya pendapat? Ini yang formal, bisa. Informal juga bisa. Do you have any opinion? Atau, do you have opinion of bla bla bla? Do you have opinion atau do you have any opinion of bla bla bla? Itu kalian bisa lanjutkan sendiri. How do you see the situation? Yang bagian ini kalian bisa isi sesuai dengan konteks yang kalian ingin tanyakan. Yang tidak tebal ini. How do you see the situation? Bagaimana yang Anda lihat tentang situasi ini? Bagaimana Anda melihat situasi ini? How do you see the situation? How do you think of my idea? Bagaimana menurut Anda tentang ide saya dengan ide saya? Bagaimana menurut Anda dengan ide saya? Ini bisa kalian isi sendiri dengan yang lain. How is your opinion about this case? How is your opinion about this case? Bagaimana pendapat Anda tentang masalah ini? Yang tidak tebal ini bisa kalian ubah sendiri. Jadi seperti itu ya. Kita lanjut lagi ke daftar menanyakan pendapat yang lain. Is it too big, small, or expensive? Ini kalian pilih sendiri. Mau pakai ini sesuai dengan konteks. Small ataupun expensive ataupun yang lain. Is it too tight? Apakah ini terlalu ketat? Is it too big? Apakah ini terlalu besar? Is it too small? Apakah ini terlalu kecil? Is it too expensive? Apakah ini terlalu mahal? Is it too cheap? Apakah ini terlalu murah? Dan lain-lain. Ini bisa kalian isi sendiri. Is it okay or not? Apakah ini bagus atau tidak? Ini bisa digunakan untuk menanyakan pendapat secara atau di kesempatan yang tidak formal. Is the color nice on me? Apakah warnanya cocok untukku atau buatku? Color ini bisa kalian gunakan atau pakai yang lain. What are your thoughts on the hat? Apa pendapatmu tentang, what are your thoughts on that? Bukan hat ya. What are your thoughts on that? Apa pendapatmu tentang itu? Don't you think that bla bla bla? Tidakkah kamu berpikir bahwa bla bla bla? Do you think that? Apakah kamu berpikir bahwa bla bla bla? Do you think that bla bla bla? What is your perception on? What is your perception about? Bisa kalian gunakan. Apa persepsi Anda tentang bla bla bla? What is your view on? Apa pendapat Anda tentang bla bla bla? What is your feeling about bla bla bla? What is your feeling about our next school trip? Apa perasaanmu atau pendapatmu tentang perjalanan sekolah kita berikutnya? Lanjut kita ke materi unsur kebahasaan dalam memberikan pendapat secara formal. Jadi ini adalah ungkapan-ungkapan yang bisa kalian gunakan ketika kalian ingin memberikan pendapat atau pemikiran kalian secara formal atau secara resmi atau di kesempatan yang formal. I personally believe that bla bla bla.
Saya secara pribadi percaya bahwa bla bla bla. I personally believe that. Bisa nggak Pak Edwin ini digunakan di kesempatan yang tidak formal? Bisa, nggak masalah. Yang penting kalian menyatakannya dengan cara yang sopan dan tidak kasar. Ada juga cara yang menggunakan yang secara kasar, tetapi untuk kesempatan kali ini kita nggak bahas itu. I personally believe that bla bla bla. I personally consider that. Saya secara pribadi menganggap bahwa. I personally consider that bla bla bla. My own view of the matter is. Pandangan saya sendiri tentang masalah itu adalah. My own view of the matter is. If I had my view, I would bla bla bla. If I had my view, I would bla bla bla. Jika saya memiliki pandangan, saya akan bla bla bla. In my humble opinion, imho. In my humble opinion, menurut pendapat saya, koma, kalian bisa lanjutkan menjawab atau mengutarakan pendapat kalian. I would like to point out that. Saya ingin menunjukkan, saya ingin menyatakan bahwa, silakan dilanjut. I've come the conclusion that, atau bisa juga, I've come to the conclusion that. Saya sampai pada kesimpulan bahwa, bla bla bla. Having given this question due consideration, having given this question due consideration, setelah mempertimbangkan pertanyaan ini, koma, kalian lanjutkan. Having given this question due consideration, setelah mempertimbangkan pertanyaan ini, kalian bisa lanjutkan. As far as I'm concerned, sejauh yang saya ketahui, itu bisa kalian gunakan di kesempatan yang formal ketika kalian menyatakan atau memberikan pendapat. I would say that, saya akan katakan bahwa, I would say that, bla bla bla. Lanjut kita memberikan pendapat secara atau di kesempatan yang informal ataupun di kesempatan yang dalam kehidupan sehari-hari kolokial. In my opinion, menurut pendapat saya, bisa nggak ini digunakan di di kesempatan yang formal? Bisa aja, nggak masalah. Ketika saya dulu kuliah di S2 pasca, ada beberapa teman saya yang menyatakan dengan ungkapan in my opinion juga. Cuma saya masukkan ini di memberikan pendapat yang tidak formal. Kenapa? Biasanya kalau di kesempatan akademis atau kesempatan formal di kampus atau di sekolah, kalian lebih banyak menyatakan pendapat menurut pendapat ahli maupun pendapat ilmuwan ataupun sumber buku yang kalian telah baca. Not everyone will agree with me, but bla bla bla. Not everyone will agree with me, but bla bla bla. Tidak semua orang akan setuju dengan saya, tapi silakan dilanjut. I think that, saya pikir bahwa, from my point of view, dari sudut pandang saya, bla bla bla. In my experience, di pengalaman saya, menurut pengalaman saya, in my experience bisa, based on my experience, berdasarkan pengalaman saya juga bisa. Speaking for myself, berbicara untuk diriku sendiri, ini artinya dia tuh berbicara untuk diriku sendiri, padahal dia ingin menyatakan pendapat atau memberikan pendapat kepada orang lain. Personally, I think, secara pribadi saya pikir, secara pribadi saya rasa, itu bisa digunakan. I strongly believe that, atau I believe that, saya sangat percaya bahwa, silakan dilanjut. I really feel that, saya benar-benar merasa bahwa, I really feel that, if you ask me, I will go to school even though PPKM still atau is still implemented. Jika kamu menanyakan kepada saya akan tetap pergi ke sekolah meskipun PPKM dilaksanakan. Ini contohnya saja.
If you ask me, bla bla bla. Jika Anda bertanya kepada saya, maka kalian lanjutkan dengan menyatakan pendapat kalian. Giving opinion and thought, ini berdasarkan personal reference, yang Pak Edwin udah jelaskan tadi, maupun yang non-personal reference. Giving opinion yang berdasarkan pendapat pribadi, kalian bisa lihat di bagian yang di atas sebelumnya tadi, apa-apa yang berdasarkan me, I believe that, based on my experience, berdasarkan pengalaman saya, itu adalah personal reference. Kalau ada kata I, me, my, itu berarti pendapat pribadi. I believe that, in my opinion, based on my experience. Jadi itu bisa digunakan atau berdasarkan personal reference, berdasarkan pendapat pribadi. Sedangkan yang non-personal reference adalah pendapat berdasarkan opini, fakta, informasi dari pihak lain, baik itu koran, internet, penelitian, majalah, hukum, dan lain-lain. Contohnya, based on bla bla bla, based on the research which is conducted by Profesor Galia, berdasarkan penelitian yang telah dikerjakan oleh Profesor Galia, bla bla bla. Kalian bisa lanjutkan. According to scientists, according to the expert, berdasarkan ilmuwan ataupun menurut, ya bukan berdasarkan, menurut ilmuwan ataupun menurut ahli, kalian bisa lanjutkan. In accordance with, menurut bla bla bla, in accordance with, ini adalah ungkapan-ungkapan memberikan pendapat secara non-personal reference dan bisa digunakan secara formal. In accordance with, menurut bla bla bla. Some people say that, kalau ini informal ini, yang ini formal. Some people say that, bla bla bla. Beberapa orang mengatakan bahwa bla bla bla. Many people think that, many people believe that, most people think that, most people believe that, itu bisa digunakan. Kebanyakan orang berpikir atau percaya bahwa bla bla bla. Everybody knows that, semua orang tahu bahwa bla bla bla. Kalian bisa lanjutkan. The thing is that, masalahnya adalah, kalian lanjutkan. The point is that, intinya adalah, kalian bisa lanjutkan. Ini adalah daftar-daftar memberikan pendapat dan pemikiran yang lain. In my experience, ini personal ya, personal reference, berdasarkan pendapat saya. Berdasarkan pengalaman saya. Personally, I think, secara pribadi saya pikir. I really feel that, saya benar-benar merasa bahwa. What I mean is, yang saya maksud adalah. What I'm trying to say is that. What I'm trying to say that, juga bisa. What I'm trying to say is that, juga bisa. Apa yang saya coba katakan adalah bahwa I'm convinced that, saya yakin bahwa. I'm convinced that. I consider that, saya menganggap bahwa. In my opinion, menurut pendapat saya. I believe that, saya percaya bahwa. I feel that, tadi saya merasa bahwa. It seems to me that, tampaknya bagi saya adalah, atau tampaknya bagi saya bahwa. It seems to me that, dan seterusnya. Kalian bisa lanjutkan sendiri. Ini lagi, Pak itu nyatakan yang banyak, biar kalian tidak usah cari di sumber yang lain. Kalian bisa catat ini semua. As far as I know, sepanjang atau sejauh yang saya tahu, kalian bisa lanjutkan. For me, bagi saya, smoking habit is dangerous. Kebiasaan merokok adalah berbahaya. For me, gitu. Kalian bisa lanjutkan sendiri. From my point of view, dari sudut pandang saya, silakan dilanjut. I have no doubt that, bla bla bla. I have no doubt that, bla bla bla. Saya tidak punya keraguan bahwa, bla bla bla. I personally believe that. I personally believe that. Saya sendiri yakin bahwa, atau saya sendiri percaya bahwa. I reckon, saya rasa. I strongly believe that. Saya sangat percaya bahwa. I tend to think that. I tend to think that. Saya cenderung berpikir bahwa. I tend to think that. I think that.
saya pikir bahwa I'd say that, saya lebih suka mengatakan bahwa if you don't mind me saying, jika Anda tidak keberatan pendapat saya, bla bla bla. Lagi lanjut ini, memberikan pendapat yang lain, cara atau ungkapan memberikan pendapat dengan cara ini bisa kalian gunakan. I'm utterly convinced that, saya sangat yakin bahwa. I'm utterly convinced that, saya sangat yakin bahwa. In my own opinion, which we should bla bla bla. Menurut pendapat saya, kita seharusnya bla bla bla. In my view, menurut pendapat saya atau menurut pandangan saya, my opinion is, pendapat saya adalah, the way I see is that, cara saya melihat ini yaitu, what I have in my mind is, apa yang saya punya di pikiran saya adalah, atau yang saya pikirkan adalah, what I reckon is, pendapat saya adalah, according to me, menurut saya, as far as I'm concerned, sejauh yang saya ketahui, as I understand, seperti yang saya pahami, seperti yang saya mengerti, silakan kalian dilanjut. I am compelled to say, saya terpaksa mengatakan, by this I mean, dengan ini maksud saya adalah, to my mind, menurut pendapat saya, I would like to point out that, ini yang dipelajari tadi, saya ingin menunjukkan bahwa, I personally consider, saya pribadi menganggap, I really think that, saya benar-benar berpikir bahwa, I'm sure that, saya yakin bahwa, I guess that, I imagine that, saya kira bahwa, saya bayangkan bahwa, I'm sure that, udah ya tadi ya. Yang lanjut ini, I'm certain that, saya yakin bahwa, I've never really thought about this before, but, bla bla bla. I've never really thought about this before, but, bla bla bla. Aku tidak pernah berpikir, atau aku tidak pernah benar-benar memikirkan hal ini sebelumnya, tapi, bla bla bla. Aku tidak pernah benar-benar memikirkan hal ini sebelumnya, tapi, silakan dilanjut. My personal opinion is that, pendapat pribadi saya adalah, personally, my opinion is that, secara pribadi, pendapat saya adalah, silakan dilanjut. Banyak sekali ya. Kalian bisa catat semua ini, kalian bisa gunakan nanti di kehidupan sehari-hari maupun di kesempatan yang formal. Atau bisa kalian langsung gunakan ketika kalian diberi tugas untuk membuat percakapan oleh guru kalian. To be honest, atau in my honest opinion, sejujurnya, atau menurut pendapat jujur saya, kalian bisa lanjut. I could be wrong, but bla bla bla. I could be wrong, atau it could be wrong, but bla bla bla. Saya bisa saja salah, tapi bla bla bla. It could be wrong, but bla bla bla. Ini bisa saja salah, tetapi silakan dilanjut. I definitely say that. Saya pasti akan mengatakan bahwa. I'm absolutely certain that. Saya sangat yakin bahwa. I'm not an expert on this, but. Saya bukan ahli dalam hal ini, tapi silakan kalian nyatakan pendapat kalian. I'm positive that. Saya yakin bahwa, I'm positive that. Saya yakin bahwa, silakan dilanjut. I'm pretty sure that. Saya cukup yakin bahwa. It is a complicated atau it is a difficult issue, but bla bla bla. It is a complicated issue, but bla bla bla. It is a difficult issue, but bla bla bla. Ini adalah masalah yang rumit, yang sulit, tetapi silakan dilanjut pendapat kalian. My point of view on this is, sudut pandang saya tentang ini adalah, obviously, jelas sekali, silakan dilanjut, jelas sekali. Silakan dilanjut pendapat kalian. Some people may disagree with me, but beberapa orang mungkin tidak setuju dengan pendapatku, tetapi bla bla bla. Some people may disagree with me. Beberapa orang mungkin tidak setuju denganku, tetapi bla bla bla. This is just my opinion, but ini mungkin hanya pendapatku, tetapi bla bla bla.
Lagi, you probably won't agree, but bla bla bla. Anda mungkin tidak akan setuju, tapi bla bla bla. After much thought, setelah banyak berpikir, bisa dilanjut. After weighing up both sides of the argument, setelah menimbang kedua sisi argumen, after weighing up both sides of the argument, setelah menimbang kedua sisi dari argumen itu, silakan dilanjut. Although I can see both points of view, meskipun saya bisa melihat kedua sudut pandang itu, silakan dilanjut. Although I can see both points of view. Lanjut. Although I can understand the opposite point of view. Although I can understand the opposite point of view. Meskipun saya dapat memahami sudut pandang yang berlawanan, silakan dilanjut. Correct me if I'm wrong, but koreksi saya jika saya salah, tapi silakan dilanjut. Frankly atau frankly speaking, terus terang, silakan dilanjut. I'm not very familiar with this topic, but bla bla bla. Aku tidak begitu akrab dengan topik ini, tetapi bla bla bla. I do believe, bla bla bla. I do feel, I do think that. Silakan dilanjut. Saya percaya, saya merasa, atau saya berpikir. Lanjut, kita masih ada lagi. Lumayan banyak ya. Ini lagi. I've come to the conclusion that, saya sampai pada kesimpulan bahwa I might change my mind later, but aku mungkin akan berubah pikiran nanti, tapi I'm not sure I'm the right person to ask, but bla bla bla. I'm not sure I'm the right person to ask, but bla bla bla. Aku nggak yakin aku adalah orang yang tepat untuk ditanya, tetapi silakan dinyatakan pendapatnya. I'm pretty confident that, saya cukup yakin bahwa, I've always thought that, saya selalu berpikir bahwa, I am absolutely convinced that, saya benar-benar yakin bahwa, I am absolutely convinced that, bla bla bla. It could be said that, bisa dikatakan bahwa, it could be said that, bla bla bla. It seemed clear to me that, tampak jelas sekali bagi saya bahwa, my initial reaction is, reaksi awal saya adalah, silakan dilanjut. Banyak sekali ini cara untuk memberikan pendapat kepada orang lain. Personally speaking, secara pribadi, not everyone will agree with me, but not everyone would agree with me, but tidak semua orang setuju dengan saya, tapi to be perfectly frank, terus terang sekali, to be perfectly frank atau to be frank, silakan dilanjut. To the best of my knowledge, sepengetahuan saya, yang saya benar-benar pahami, to the best of my knowledge, silahkan dilanjut. What I think is, apa yang saya pikirkan adalah, after giving this matter some serious thought, setelah memikirkan masalah ini secara serius, silahkan dilanjut. As the old saying goes, seperti kata pepatah lama, as the old saying goes, seperti kata pepatah lama, I can't help thinking that, saya tidak bisa tidak berpikir bahwa bla bla bla. I know this is a minority view, but bla bla bla. Saya tahu ini adalah pandangan minoritas, tetapi bla bla bla. I tend towards the opinion that, saya cenderung berpendapat bahwa, I think it's fair to say, I think it's reasonable to say, saya pikir adil atau masuk akal mengatakan bahwa bla bla bla. Plainly, terus terang. Quite frankly, terus terang juga sama. I'll tell you what I think. Aku akan beritahu kamu apa yang aku pikirkan. I'm entirely convinced that. I am quite convinced that. Saya sepenuhnya yakin bahwa. Saya cukup yakin bahwa. I'm entirely convinced that. I'm quite convinced that. If I must come up with an opinion, bla bla bla. Jika saya harus memberikan pendapat, bla bla bla. If I must come up with an opinion, if you really want my opinion, jika kamu menginginkan pendapat saya, silakan dinyatakan pendapatnya.
In my limited experience, dalam pengalaman saya yang terbatas, dilanjut. My view on this is that, atau my position on this is that, pandangan saya atau posisi saya tentang ini adalah, off the top of my head, dari atas kepala saya atau menurut pendapat saya, off the top of my head, silakan dilanjut. There is a part of me that says, ada bagian dari diriku yang mengatakan bahwa bla bla bla. To my way of thinking, menurut saya berpikir, menurut cara berpikir saya, to my way of thinking, menurut cara berpikir saya, to summarize my rather complex views on the matter, atau to summarize my views on the matter, untuk meringkas atau menyimpulkan pandangan saya tentang masalah ini adalah bla bla bla. What I always say is, yang selalu saya ingin katakan adalah, what I always say is, yang selalu saya katakan adalah, what I always say is, yang saya selalu katakan, atau yang selalu saya katakan adalah, without the shred of doubt, without the shadow of doubt, tanpa sedikit keraguan, tanpa bayangan keraguan, silakan dilanjut. Nah, ini tidak formal ini ke teman ataupun yang sudah akrab sekali. Kalau ke orang yang baru kenal jangan. Any idiot can see that. Setiap orang bodoh pun bisa melihat bahwa bla bla bla. Any idiot can see that. Orang bodoh manapun dapat melihat bahwa bla bla bla. Oke, ini adalah daftar memberikan pendapat dan pikiran kepada orang lain. Kita lanjut ke menyetujui pendapat orang lain secara formal. Ada beberapa ini. Yang pertama bisa of course, tentu saja. Bisa juga you are absolutely right, Anda benar sekali. Yes, I agree. Atau yes, I do agree juga bisa. Ya, saya setuju. I think so too, atau I think so. Saya berpikir begitu juga, atau aku juga berpikir begitu. Aku pikir juga begitu. That's a very good point, atau that's a good point. Itu poin yang bagus. Itu poin yang sangat bagus. Oh yes, that's right. Oh ya, itu benar. Exactly, tepat. I don't think so either. Saya juga tidak berpikir begitu. That's true. Itu benar. That's just what I was thinking. That's just what I was thinking. Itu saja yang saya pikirkan. I couldn't agree more. Artinya sangat setuju sekali. Aku nggak bisa lebih setuju lagi dari ini. Udah sangat-sangat setuju, udah mentok. Aku sangat setuju. I couldn't agree more. Ini yang formal juga. That's exactly what I think. Itulah yang saya pikirkan. I think you are right. Saya pikir Anda benar. Yes, me too. Yes, me neither. Ya, saya juga. Ini yang positif. Yes, me neither. Saya juga tidak. Tapi intinya setuju kepada orang lain. I agree with this opinion. Saya setuju dengan pendapat ini. I agree with your opinion. Saya setuju dengan pendapatmu. I agree with what you are saying. Saya setuju dengan apa yang kamu katakan. I agree. I never thought of that. Saya setuju. Aku nggak pernah memikirkan itu. Jadi ini adalah ungkapan untuk menyatakan persetujuan atau menyetujui pendapat orang lain. Ini adalah ungkapan setuju pendapat orang lain secara informal, kolokial, sehari-hari. Oh yeah, you said it. Oh yeah, kamu udah ngatakan. Oh yeah, you said it. Oh yeah, kamu mengatakannya. But of course, ya, tapi tentu saja. Who can disagree with that? Siapa yang nggak setuju dengan itu? Who can disagree with that? Now you are talking. Sekarang kamu udah mengatakan. Artinya pendapatnya udah bagus sekali, bahkan lebih bagus dari pendapat saya. Udah lebih baik. Now you are talking. Bukan, sekarang kamu berbicara, bukan ya. Tetapi pendapat kamu udah bagus sekali, udah setuju banget. Yes, that's the point. Ya, itu intinya. I totally agree with you. Aku sangat setuju denganmu. You are so very right. Kamu udah sangat benar sekali. You are reading my mind. Kamu membaca pikiran saya. You are reading my mind. Ini adalah ungkapan yang kolokial, ungkapan setuju di
kesempatan yang informal. Sekarang tidak setuju secara formal atau sopan. Lebih cenderung ke formal ya. Yang informal juga ada yang sopan, tapi ada juga yang kurang sopan. Disagreeing opinion and thought in formal way. Tidak setuju pendapat atau pemikiran orang lain secara formal. I see, but that's different. Aku mengerti, tapi itu berbeda. Sorry, I don't agree with you. Maaf, diawali dengan kata maaf. Tetapi aku tidak setuju dengan Anda. I don't see it that way. Aku tidak melihatnya seperti itu. That's not entirely true. Itu tidak sepenuhnya benar. I see your point, but aku mengerti maksudmu, tapi ini kita empati kepada orang lain. Aku paham maksudmu, tapi bla bla bla. I'm sorry to disagree with you. Aku minta maaf, tidak setuju dengan Anda. Yes, but don't you think bla bla bla. Ya, tapi diawali dengan kata tapi. Berarti ini kebalikannya. Yes, but don't you think bla bla bla. Ya, tapi tidakkah menurutmu bla bla bla. I think that's not the same thing at all. I think that's not the same thing at all. Saya pikir itu sama sekali bukan hal yang sama. On the contrary, sebaliknya. Well, I'm not so sure about that. Ya, saya tidak begitu yakin tentang itu. Sorry, I think that's wrong. Maaf, saya pikir itu salah. Lanjut, kita tidak setuju dengan cara yang formal juga. Well, I think it's not as simple as that. Tapi menurut saya tidak sesederhana itu. Well, I think it's not as simple as that. I can see your point, but bla bla bla. Aku bisa mengerti maksudmu, tapi bla bla bla. I know what you mean, but aku tahu maksudmu, tapi but the problem is that, tapi masalahnya adalah I can understand that, but aku bisa mengerti itu, tapi you could be right, but I think that kamu bisa aja benar, tapi Anda mungkin saja benar, tapi saya pikir bla bla bla. You are probably right, but Anda mungkin saja benar, tapi bla bla bla. You are probably right, but bla bla bla. I can't say I agree with this, and here is why. I can't say I agree with this, and here is why. Saya tidak bisa mengatakan saya setuju dengan ini, dan ini adalah alasannya. I'm afraid I have to disagree with you. Saya khawatir saya harus tidak setuju dengan Anda. Dan silakan dilanjut. Ini adalah tidak setuju in informal way, kolokial. Tidak setuju di kehidupan sehari-hari atau di kesempatan yang tidak formal. Nah, ini agak kasar ini. Ini bisa ke teman. Are you crazy or what? Apakah kamu gila atau apa? Kok bisa mengatakan kayak gitu? Tidak setuju artinya. You must be kidding, right? Kamu pasti bercanda, bukan? I can't believe you are saying that. Aku nggak percaya kamu bisa mengatakan itu. No way. Mustahil. I can't buy that. Aku nggak bisa percaya itu. Aku nggak bisa beli itu. Artinya aku nggak bisa percaya. You can't be serious. Yang benar aja. You can't be serious. Yang benar aja. How can you even say that? How can you even say that? Bagaimana kamu bisa sampai mengatakan kayak gitu? Gitu katanya. Bagaimana kamu bisa mengatakan itu? I think you are totally wrong. Saya pikir kamu benar-benar salah. I think you are totally wrong. Oh, come on. What's your logic? Oh, come on. What's your logic? Sorry. Oh, come on. Bukan what's ya, where. Oh, come on. Where's your logic? Oh, ayolah, di mana logikamu? Oh, come on. Where's your logic? That doesn't make any sense. Itu nggak masuk akal banget. That doesn't make any sense. Itu nggak masuk akal. Absolutely wrong. Benar-benar salah. Jadi ini adalah tidak setuju di kesempatan sehari-hari atau di kesempatan yang tidak formal. Nah, ini adalah sebagian setuju, partly agreeing, dan sebagian yang lain tidak setuju. Ada sebagian yang setuju, ada yang sebagian yang kalian bisa nyatakan pendapat kalian sendiri atau yang bertentangan dengan pendapat lawan bicara. That's partly true, but itu sebagian benar, tapi yes, I agree with you, but ya saya setuju dengan Anda, tapi ada tapinya mesti.
That's very true, but itu sangat benar. Tapi, of course you are right, but tentu saja kamu benar. Tapi, well, that sounds very good, but ya, itu kedengarannya sangat bagus. Tapi, I partly agree, but saya sebagian setuju. Tapi, yeah, that's true. But on the other hand, ya itu benar. Tetapi di sisi lain, silakan dinyatakan pendapat kalian sendiri. I agree with you to an extent. However, saya setuju dengan Anda sampai batas tertentu. I agree with you to an extent. However, akan tetapi, namun, silakan dilanjut. Jadi, itu tadi adalah beberapa poin. Kalian sudah paham definisinya apa? Kalian sudah paham social function-nya, kalian juga udah paham struktur teksnya, kalian juga sudah belajar bagaimana unsur kebahasaan dari memberikan, menanyakan, menjawab, atau tidak setuju dengan pendapat atau pikiran orang lain. Sekarang, ini sudah terlalu banyak materinya, kita langsung ke satu contoh saja. The conversation is between Rivo, Sukma, Freda, and Rivo. Ada 1, 2, 3, 4 orang. Rivo, our class project will be a filmmaking. Proyek kelas kita akan berupa membuat video. What do you think, guys? Apa pendapat Anda? Atau apa pendapat kalian, guys? What kind of genre should we make? Kira-kira genre atau model atau tipe film apa yang ingin kita buat? Sukma, I would say romance. Menurut saya film romansa. As far as I know, many people love this kind of genre. Sejauh yang saya tahu, banyak orang suka model genre ini atau macam genre ini. Galia jawab, well, I think musical is better. Well, I think musical is better. Tapi menurut saya film musikal yang kayak film India itu yang lebih baik. We can express ourselves by acting and singing. Kita dapat mengungkapkan diri kita dengan berakting maupun bernyanyi. Kata Freda, according to me, adventure is cooler. Ini kayak Petun banget ini. Menurut saya, petualangan itu lebih keren. It is quite popular these days. Ini cukup populer belakangan ini. Rivo bilang, okay, thanks for giving your opinion, guys. Atau, thanks for giving your opinion. We have 3 options so far. I will tell the others and ask them to vote. Oke, terima kasih telah memberikan ide atau pendapat kalian. We have 3 options so far. Kita punya 3 pilihan sejauh ini. Aku akan memberitahu teman-teman yang lain. I will tell the others and ask them to vote. Dan meminta mereka untuk memvoting. Jadi ini adalah contoh percakapan saling exchange pendapat. Jadi ini what do you think? Ini nanya pendapat. Terus I would say ini memberikan pendapat. As far as I know juga menyatakan pendapat. Ini adalah alasannya. I think ini juga pendapat. Musical is better. Ini adalah pendapat. We can express ourselves by acting and singing. Ini adalah alasannya. According to me, ini adalah memberikan pendapat juga. Ini adalah alasannya. Ini adalah menjawab pendapat. Thanks for giving your opinion. We have 3 options. So far, I will tell the others and ask them to vote. Jadi seperti itu, anak-anak sekalian. Materi tentang opinion and thoughts. Semoga materi ini bisa membuat kalian paham tentang materi yang akan kalian pelajari di kesempatan kali ini. Semoga apa yang Pak Edwin sampaikan bisa bermanfaat buat kalian. Tetap semangat, tetap sehat. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.